Nah, mungkin kalau misalnya kalian melihat sesuatu yang abstrak, pasti dalam bayangan kalian itu bahwa sesuatu yang abstrak tadi bisa beda-beda bentuknya. Misalnya kalau kita lihat lukisan abstrak, ada orang mengatakan, oh itu mirip lingkaran. Ada yang lain mengatakan, oh itu mirip matahari. Ada yang lain mengatakan, oh itu mirip dengan bola. Nah, jadi kalau sesuatu yang abstrak bisa saja implementasinya itu ya tidak jelas. Nah, konsep itulah yang digunakan pada pemrograman berorientasi objek dengan adanya keyword abstrak. Nah, pada pemrograman berorientasi objek ada abstrak method dan ada abstrak kelas. Nah, pertama sekali kita lihat abstrak method terlebih dahulu. Nah, yang dikatakan sebagai abstrak method, maka metodnya itu diawali dengan kata abstrak. Nah, kemudian karena yang dikatakan abstrak method itu berarti belum jelas dia melakukan apa, maka abstrak method ini tidak ada implementasi. Makna tidak ada implementasi ya kosong, tidak ada isi di dalam metodenya. Sehingga dia akan langsung diakhiri oleh tanda semicolon. Nah, tujuan apa daripada metode abstrak ini? Supaya di-override atau ditimpa oleh subkelasnya. Ya, jadi metode abstrak ini akan memaksa subkelas untuk menimpa metode abstrak tadi. Jadi pada induk kelasnya abstrak, ya, tidak ada implementasi. Nah, tapi bagi subkelasnya, ya, subkelasnya harus mengoverride, harus menimpa metode yang abstrak tadi. Nah, bagaimana cara membuat metode abstrak? Ya, tinggal tambahkan kata kunci abstrak saja. Jadi misalnya di sini ada nama metodnya submethod, hanya tinggal menambahkan kata kunci abstrak di sini, public abstrak void submethod. Langsung diakhiri dengan tanda titik koma, ya, tidak ada buka kurungnya di sini. Nah, abstrak kelas itu seperti apa? Jadi abstrak kelas, ya, pada konsep inheritance atau pewarisan, jika superkelas mempunyai metode yang harus di-override oleh subkelasnya, maka kelas dan metode tersebut kita buat sebagai abstrak. Nah, contohnya misalnya ada superkelas makhluk hidup, ya. Jadi superkelas makhluk hidup ini, yang namanya makhluk hidup itu kita buat ada metode bernapas, makan, tidur, berjalan, ya. Jadi sebetulnya metode-metode tersebut abstrak. Kenapa abstrak? Antar setiap makhluk hidup bisa saja berbeda-beda. Contohnya saja misalnya metode berjalan. Tidak semua makhluk hidup berjalan dengan cara yang sama. Nah, ada yang berjalan dengan 2 kaki, ada yang berjalan dengan 4 kaki, ada yang seperti ular yang berjalan dengan menggeser badannya. Jadi beda-beda. Ya, jadi setiap makhluk hidup dan subkelas di bawahnya itu memiliki ciri umum yang sama namun berbeda-beda. Nah, karena yang berbeda-beda itu tadi, maka semua ciri-ciri umum tadi harus diimplementasi pada subkelas, bukan pada superkelasnya. Maka kita buatlah sebagai abstrak.